Ya, kembali lagi jumpa dengan saya di channel Bonsai Terapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengulas tuntas tentang aliran bonsai naturalis ya. Dalam seni bonsai itu ada 3 aliran. Yang pertama naturalis, yang kedua ekspresionis, dan yang ketiga surrealis. Baik teman-teman, kali ini saya kan sedang ada di ladang bonsai milik Pak Toke Javil ya. Di sini nanti kita akan ulas tuntas tentang aliran naturalis. Jadi dalam aliran naturalis itu ada 5 gaya dasar yang perlu kita ketahui agar teman-teman bisa kedepannya itu bisa mengolah atau membentuk, merancang bahan yang teman-teman punya sesuai dengan aliran atau gaya dari bahan tersebut. Oke, yang pertama itu dari aliran naturalis ada gaya cokan ya, atau kita sebut informal atau tegak lurus. Dalam naturalis persyaratannya kaki minimal 3 teman-teman, yaitu ada kanan, kiri, depan. Kalaupun lengkap keliling itu bonus, karena dalam penilaian juri biasanya yang dinilai itu dari sisi depan ya. Makanya dalam pameran itu selalu ada background ya, jadi lihatnya kita dari depan atau dari muka, itu biasa kita menyebutnya muka. Yang kedua ada gaya tegak berliku atau sering kita sebut informal. Baiklah, di sini ada contoh gaya tegak berliku ya. Kita lihat di sini ada bahan pohon tausi. Sebentar teman-teman. Ya, ini masih ada bahan tausi ya. Kita sedikit ulas. Ini konsepnya informal atau tegak berliku. Untuk persyaratan kaki masih tetap sama ya, minimal 3, kanan kiri depan. Kalaupun lengkap itu adalah bonus, dan biasanya lebih menjual karena teman-teman biasanya suka bahan atau programan yang kakinya keliling ya, keliling dunia. Baik, coba kita cek. Ini contoh untuk aliran naturalis dengan gaya informal atau tegak berliku. Ini besar ya pohonnya, lingkarnya sekitar 60 cm, sekitar itu ya. Soalnya ini satu jengkal, diameternya biasanya kali 3 ya. Untuk kelilingnya, lingkar batangnya biasanya kali 3, berarti 60 ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat untuk tahapannya sudah menginjak apa ya, ini anatominya. Untuk bonsai itu kan ada dari bayi, anak, remaja, dewasa, dan tua. Untuk tahapan yang pertama itu bayi, yang dikatakan bayi itu artinya ada kaki dan batang ya. Kaki itu maksudnya akar dan batang. Dan dikatakan anak itu ada kaki, batang, dan tangan. Kemudian untuk remaja itu ada kaki, batang, tangan, dan ranting, cabang ranting. Dikatakan tua itu sudah mulai lengkap ya anatominya.
dari kaki, tangan, cabang atau tangan atau cabang, kemudian ranting, anak ranting. Dan dikatakan dewasa itu bila sudah mencakup semua anatomi, kaki, batang, cabang, ranting, anak ranting, dan cucu ranting, bahkan teksturnya sudah muncul, karakter tuanya sudah muncul ya. Biasanya karakter tua itu berbeda-beda dari setiap jenis bahan. Misalnya kalau yang karakternya tua itu santigi itu belum ada yang menandingi karakter tuanya. Atau asam Jawa, memang karakternya seperti itu. Oke, lanjut ya Mas. Dan untuk yang tadi sudah cokan atau formal, informal, kemudian yang ketiga ada gaya miring ya, atau yang biasa disebut slanting. Maksudnya slanting itu ya pohonnya miring biasanya, tapi persyaratan kaki tetap sama ya teman-teman, minimal 3, kanan kiri depan. Yang keempat ada gaya setengah menggantung atau rebah. Kemudian yang terakhir ada gaya menggantung atau biasa disebut cascade, kadang teman-teman menyebutnya air terjun. Persyaratan kakinya tetap 3 juga minimal, adapun lengkap itu bonus. Jadi sekiranya ada 5 gaya dasar yang perlu kita ketahui, dan itu sangat penting untuk bonsai, utamanya bagi seperti saya ini ya, yang pemula, agar tidak bingung atau tidak keliru dalam menentukan bahan yang kita punya atau programan yang kita miliki kedepannya akan menjadi seperti apa. Sebaiknya untuk menghasilkan atau nantinya punya karya yang berprestasi, lebih baik kita pahami dulu beberapa aliran atau ilmu pengetahuan tentang bonsai atau pengetahuan tentang botaninya. Itu sangat penting teman-teman, karena dalam program itu kita perawatan intensif, apalagi untuk jenis-jenis tertentu itu perlu kalau bisa setiap hari kita jenguk agar kita lebih mudah mengontrolnya, tahu kondisinya. Kalaupun ada kendala penyakit atau hama, itu bisa segera kita tangani, dan tentunya itu akan menambah pengalaman kita. Di sini bonsai terapan belum lama sebenarnya. Bonsai terapan menggeluti bonsai itu baru sekitar 2-3 tahun terakhir ya, pas awal-awal pandemi itu kan untuk bonsai memang menggeliat ya di tanah air, utamanya untuk pemula-pemula usia muda ya. Meskipun saya sudah agak tua tapi rata-rata sekarang penikmat atau penggemar bonsai itu dari semua kalangan sudah ada teman-teman, dari yang remaja, dewasa, bahkan untuk yang sudah usia lanjut pun masih banyak sekali sekarang yang penikmat, penghobi ataupun petani bonsai itu banyak sekali sekarang. Karena apa? Selain kita bisa mencurahkan pikiran kita juga belajar tentang alam, kita juga bisa menambah teman, saudara, karena di bonsai itu banyak sekali teman-teman yang terbuka untuk sharing, berbagi, atau sekedar ngopi bareng gitu loh Mas. Anak-anak pun sekarang sudah mulai ada yang cinta dengan bonsai itu.
biasanya sih ngikut sama orang tuanya atau saudaranya, itu sering melihat akhirnya cinta, mulai suka. Saya rasa prospeknya bagus sekali. Selain hobi juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kita bisa menghasilkan karya yang berprestasi. Tentunya sangat saya pribadi sebagai pemula itu sangat merekomendasikan untuk kaula muda, anak-anak atau remaja itu mulai menggeluti dunia bonsai. Itu saya sangat merekomendasikan. Kita bisa merefresh pikiran kita, bahkan kita bisa olah rasa, kalau orang Jawa bilang itu curahan hati kita. Bicara soal penjiwaan, nanti di next video kita akan bahas untuk aliran ekspresionis. Oh iya teman-teman, tadi saya belum jelaskan ya apa itu naturalis ya. Jadi aliran bonsai naturalis itu secara bahasa nature atau natural itu artinya kan alam atau alami ya. Jadi bisa dikatakan bonsai dengan aliran naturalis itu bonsai yang sewajarnya pohon tua, pohon indah di alam. Jadi simpelnya gitu ya, pohon yang sewajarnya di alam. Kita kemas dalam replika pohon di dalam wadah atau pot. Maka dari itu untuk 5 gaya dasar tadi kan persyaratan kakinya minimal 3, karena konsepnya natural atau alam, meniru gaya alam. Dalam naturalis sendiri itu di era 80, 90-an, bahkan di era awal-awal tahun 2000 itu masih sangat mendominasi ya. Sangat mendominasi, baik itu di Jepang, Taiwan atau mungkin Cina, itu sangat mendominasi dan sangat digemari untuk aliran naturalis. Karena di era itu masih klasik ya kalau kita menyebutnya sekarang. Kalau sekarang ini kan sudah masuk era postmodern ya, atau setelah modern. Kalau di era 80-an, 90-an itu kan masih klasik kita menyebutnya. Untuk era klasik itu filosofinya atau mengusung konsep ketuhanan ya. Biasanya seperti itu yang sering saya jumpai ya. Kita coba lihat-lihat di pameran-pameran di luar negeri, itu di Jepang, Cina, itu masih banyak yang mengusung konsep atau naturalis dogmatis ya kita menyebutnya, atau filosofi ketuhanan. Dan untuk bentuk naturalis dogmatis itu pasti segitiga sama kaki ya teman-teman. Jadi benar-benar segitiga sama kaki, karena itu mutlak, langsung hubungan manusia dengan Tuhan gitu. Jadi untuk biasanya itu yang teman-teman sering menyebut pakem itu ya, itu dogmatis itu baru dikatakan pakem. Karena kenapa? Tidak bisa ditawar lagi, cabang harus kanan kiri belakang, kanan kiri belakang, kanan kiri belakang. Itu wajib ya untuk dogmatis atau mengambil filosofi ketuhanan, tidak bisa ditawar lagi. Kemudian seiring berkembangnya zaman di era modern, itu para pebonsai atau penggiat bonsai mulai bosan ya dengan gaya-gaya yang klasik seperti itu. Maka muncul aliran naturalis terapan atau mengambil filosofi keindahannya, dan bentuknya sudah berubah menjadi segitiga tidak sama kaki. Misalnya itu lebih panjang yang ke kanan atau lebih panjang yang ke kiri. Jadi
unsur keindahannya lebih nampak lagi. Seperti itu teman-teman. Adapun saya salah mohon dikoreksi ya, boleh dicoret-coret di kolom komentar. Kita tambah ilmu, tambah persaudaraan, itu kan lebih bagus. Kemudian apa ya, untuk aliran naturalis biasanya itu dianggap apa ya, sudah membosankan untuk era sekarang ini. Padahal untuk membuat kita misalnya bikin cokan ya tegak lurus dogmatis itu sulit sekali teman-teman. Menurut para senior, menurut trainer-trainer kondang atau juri, bahkan dewan juri mengatakan demikian, sudah mulai jarang di pameran-pameran sekarang yang mengusung konsep ketuhanan itu mulai jarang. Karena apa? Tidak boleh lepas, untuk titik tumbuhnya itu tidak boleh lepas, kanan kiri belakang, kanan kiri belakang. Sangat sulit itu membentuk cokan dengan dogmatis. Harus benar-benar bisa sih, bisa dengan programan ya, itu pun harus dengan apa ya, minimal tiap hari ditengok mungkin. Karena sulitnya atau kita bisa memilih bahan yang lebih gampang. Contohnya yang ada dua mata tunas ya, misalnya sancang atau sianci, itu kan ada dua mata tunas, ataupun anting putri yang biasanya kalau kita potong, kita nolkan, itu akan banyak sekali pilihan mata tunas dan rapat. Itu mungkin bisa kita konsep dogmatis ya. Dan sekarang mulai jarang, kalaupun ada biasanya itu sudah bonsai yang puluhan tahun ya, milik orang dulu, dan sekarang masih eksis. Saya pernah lihat itu di pameran sancang dengan cokan ya, gaya cokan dogmatis ya, dan itu memang berprestasi. Kalau tidak salah pernah best 10 dan juga best in class pernah. Karena juri sendiri di kacamata juri sangat mengapresiasi itu cokan dogmatis ya. Sekarang mulai jarang. Saya sendiri sih masih penasaran, pengen sih buat cokan dengan mengusung konsep ketuhanan, itu pengen, tapi ya belum nemu bahannya. Mungkin nanti sancang atau sianci ya, ataupun vikes yang bisa ditempel, itu pengen saya sendiri. Kemudian kita ulas apa lagi ya teman-teman, untuk ekspresionis mungkin next video ya. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh iya teman-teman, semua yang saya bicarakan kali ini ya, itu hasil yang saya pelajari selama menggeluti dunia bonsai ya, dan sumbernya itu referensinya saya ambil dari grup, dari teman-teman senior, dari teman-teman yang sekolah bonsai, dan ada beberapa dari saya melihat itu ceramahnya Bapak juri ataupun dewan juri. Kemudian saya pelajari dari buku, saya juga pernah baca, bukan pamer ya saya ini, tapi setidaknya bisa berbagi dengan teman-teman di rumah. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata bonsai terapan mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kedepannya kita mungkin akan bahas untuk aliran ekspresionis ya. Sekian dari saya, bonsai terapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai Indonesia, salam bonsai terapan, Indonesia Jaya.
Terima kasih.